Shalom, Tuhan Yesus sedang berhati. Firman Tuhan pada hari ini, Sabtu tanggal 29 November 2025. Yesaya dalam firman Tuhan 1 Samuel 1 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-28. Demikianlah firman Tuhan. Ada seorang laki-laki dari Ramataim, Sofi, dari pegunungan Efraim, namanya Elkanah bin Yeroham bin Elihu bin Tuhu bin Suf, seorang Efraim. Ayat yang ke-28. Maka aku pun menyerahkan kepada Tuhan seumur hidup. Terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian saya cinta dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan menjumpai kita semua di 1 Samuel 1 ayat yang pertama. Ada seorang laki-laki di Ramataim, Sofi, dari pegunungan Efraim, namanya Elkanah. Ya, jadi Elkanah juga dipakai oleh Tuhan. Ya. Bin Yeroham bin Elihu bin Tuhu bin Suf, seorang Efraim. Jadi Elkanah ini adalah seorang Efraim. Ya. Kemudian ayat yang kedua, orang ini mempunyai dua istri. Jadi Elkanah ini mempunyai dua istri. Ya. Yang seorang bernama Hana, dan yang lain bernama Penina. Jadi Hana dan Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Jadi Hana ini tidak mempunyai anak, Bapak Saudara, kecuali Penina. Ya. Ayat ketiga, orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Ya, jadi dia datang kepada Tuhan, ya, supaya dia mempunyai anak. Ayat ketujuh, demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Jadi Penina ini menyakiti hati Hana, bukan mendukung tapi menyakiti. Makanya Hana mencari Tuhan supaya dia mempunyai anak. Ya, karena Tuhan itu segala-galanya. Ya. Ayat ke-8, lalu Elkanah suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis? Lalu mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukan aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Jadi Elkanah ini bertanya kepada Hana, mengapa engkau menangis? Dan aku suamimu. Ya. Tetapi itu adalah pergumulan Hana, karena dia disakiti, ya, oleh Penina, dan dia mau berdoa supaya dia mempunyai anak. Ya. Kemudian ayat yang ke-12, ketika perempuan itu terus menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamati mulut perempuan itu. Ayat 13, dan karena Hana berkata dalam hatinya, dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Jadi Hana ini berdoa di dalam hatinya kepada Tuhan, ya, karena Tuhan tahu isi hati manusia. Ya. Jadi doa penuh kuasa. Ya. Ayat 14, lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku seperti orang mabuk? Lepaskan dirimu dari mabuk. Ayat 15, tetapi Hana menjawab, bukan Tuhanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Jadi dia mencurahkan isi hatinya di hadapan Tuhan. Ya, ini perempuan Hana ini imannya luar biasa juga. Ya, disakiti tapi dia mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Tentu Tuhan membalas. Ya. Ayat 26, lalu kata perempuan itu, mohon bicara Tuhanku, demi Tuhanku hidup, akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini, dekat Tuhan, untuk berdoa kepada Tuhan.
Ayat 7, untuk mendapat anak inilah aku berdoa. Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang aku minta daripadanya. Jadi dia minta anak, Tuhan kasih. Dibawalah anak itu kepada Eli, ya, supaya menjadi melayani Tuhan. Itu luar biasa. Jadi kita hidup di dunia ini adalah titipan, hidup sementara. Makanya jangan pelit-pelit, pelit dihukum Tuhan, sakit penyakit, ya, dan lain sebagainya. Banyak uang, tidak ada uang, karena terlalu pelit, banyak perhitungan. Ya, apalagi perhitungan sama anak-anak Tuhan, hamba Tuhan, pendeta. Wah, itu lebih parah lagi. Ya, karena Tuhan di pihak orang, ya, hidup dalam firman itu. Ayat 28, maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan seumur hidup. Terserahlah ya kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Ya, jadi mereka menyembah kepada Tuhan. Ya, Hana ini. Ya, demikian juga Eli. Ya, Bapak saudara, ya saya cinta Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita harus bersyukur, ya, kepada Tuhan Yesus dalam segala hal. Ya, jadi hari ini Sabtu tanggal 29 November 2025, firman Tuhan mengingatkan kita. Ya, jadi jangan lupa besok hari Minggu gereja, Bapak saudara. Ya, yaitu besok Minggu tanggal 30 November 2025 kita gereja. Apalagi mau menjelang Natal ini. Itu banyak persiapan-persiapan, ya, dalam iman kita masing-masing, ya, menyambut, ya, kelahiran Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Ya, jadi hari ini hari Sabtu, besok hari Minggu tanggal 30, jangan lupa gereja di tempat ibadah kita, gereja kita masing-masing. Ya, itu poin penting, lahir baru, takut akan Tuhan, jauhi kejahatan, hidup kudus, tidak bercacat celah, jauhi orang fasik. Tentu Tuhan memberkati kita. Ya. Ini luar biasa, Bapak Saudara. Dan saya ingin melengkap lagi membacanya di 1 Samuel 1 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-28. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Sofim dari pegunungan Efraim, namanya Elkan bin Yeroham bin Ilu bin Tuhu bin Suf, seorang Efraim. Ayat yang ke-8, maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan seumur hidup. Terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.